Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Di hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, kembali lagi kita bertemu di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa atas segala berkat yang Kau berikan. Pada hari ini kami berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan saja yang berkenan atas ibadah yang kami naikkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mau datang kepada kami untuk menjaga kami, agar nantinya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 93 ayat 1-5 yang mengatakan, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Sebelum masuk dalam pelayanan firman, adik-adik mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Mari kita baca Alkitab yang terambil dari Kejadian pasal yang 31 ayat yang 43-50 yang mengatakan, perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian, Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya sebuah tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka ambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau. Apabila kita berjauhan, jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dalam hati kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna semua, gimana kabarnya? Udah lama gak lihat muka ini kan? Udah gak apa-apa, sekali ketemu kita ya. Semoga semua dalam keadaan baik,
papa mama, dirimu, kakak adik kalau ada yang punya, ceweknya atau cowoknya, mungkin ada. Nah, tapi sekarang kita akan mau masuk ke pelayanan firman, jadi jangan pikirin yang lain dulu, fokus ke sini dulu. Kalau nggak tak culik dari rumah nanti, gak ikut permisal saja. Dan mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Hingga saat ini, sekarang kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Mohon kiranya kami dapat memahami dengan baik dan benar pada firman-Mu ini. Jamah hamba-Mu ini Tuhan, supaya dapat menyampaikan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga Teruna pun dapat menerima dengan baik dan dapat diaplikasikan sehari-hari. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yegar Sahaduta, mungkin yang udah pernah dengar, ada yang pernah belum, tapi kayak 99% nggak pernah dengar ya. Ya kita dibaca ya, jangan lupa. Oke, ini bacaan kali ini diambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan yang ke-50. Oke, Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Ya, pasti kita tahu lah ya, Yakub itu siapa, Laban itu siapa. Laban itu ya, mertuanya Yakub yang pernah ngerjain dia juga dulu. Ngerjain. Karena dulu dijanjiin 7 tahun nikah sama anaknya. Ternyata Rahel. Akhirnya malah Lea. Akhirnya 7 tahun lagi baru dapat Rahel. Ini sudah bertahun-tahun kemudian, tiba-tiba ada permasalahan yang akhirnya menimbulkan perjanjian sesuai yang akan kita baca sekarang. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini? Atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian antara aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pokok pembacaan untuk firman pada hari ini. Nah, ini sebenarnya agak lucu ya, kalau kita agak jujur-jujuran. Temanya adalah Yegar Sahaduta, tapi inti penyampaiannya adalah Allah sumber pertolongan. Jadi sebenarnya ya mohon maaf, gak nyambung. Kalau Yegar Sahaduta sendiri artinya adalah timbunan batu menjadi saksi. Ya, ini masukan buat bos-bos PT kali ya. Ini mau diedit apa enggak terserah. Jadi kita mungkin lebih berfokus ke judulnya saja, Yegar Sahaduta, yang berarti menjadi saksi. Nah, sebelumnya kita tarik ulur dulu sedikit ke belakang. Kenapa sampai ada permasalahan antara Yakub dan Laban? Berawal dari Yakubnya jadi tajir coy. Yakubnya jadi tajir alias kaya. Nah itu di Kejadian 30 ayat 43. Maka sangatlah bertambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Nah, karena dia makin kaya, akhirnya menimbulkan rasa iri di antara dari pihaknya Laban. Di Kejadian 31 ayat 1. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Ya kalau kisah gini kita pasti udah sering denger ya.
orang gak suka sama orang lain, akhirnya jadi bahasa gaul sekarang gibah ya. Itu pasti bahasa yang pernah kita dengar, apalagi anak sekolahan zaman sekarang. Maka kurangilah hobi-hobi gibah ya, karena kita belum tahu sesuatu tapi kita udah menyimpulkan sesuatu. Jadi ketahuilah sesuatu dulu dari sudut pandang yang lebih besar, biar kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan memandang suatu masalah hanya dari emosional pribadi, tapi dinalar juga. Oke? Nah, Yegar Sahaduta sendiri artinya apa? Itu asal dari bahasa Aram yang artinya timbunan batu menjadi saksi. Nah, itu tadi yang dibuat oleh pihaknya Laban. Lalu dari pihaknya Yakub dia membuat yang namanya tumpukan batu juga, galer. Nah, itu tumpukan batu jadi saksi, sama juga, tapi itu dari bahasa Ibrani. Sementara dari pihak Tuhannya disebut mispa atau menara pengintai, bahasa Ibrani juga. Ini bisa disimbolkan sebagai ketika kita membuat suatu perjanjian, pada akhirnya Tuhanlah yang mengintai, Tuhanlah yang mengawasi, dan di situ ada saksi, ya saksi bisu lah, menara batunya itu kan. Jadi ini menggambarkan juga ketika kita membuat suatu janji, yakinlah bahwa Tuhan akan menjadi saksi, akan memantau dari situ. Karena Allah Maha Tinggi, jadi digambarkan wajar sebagai menara pengintai. Tahu dong kalau menara pengintai kayak apa kan? Apalagi yang hobinya main game perang, watchtower. Nah, itu tempat kita mengintai segala sesuatu, tempat kita mengawasi segala sesuatu. Karena itu di kedudukan yang lebih tinggi, jadi kita bisa melihat segala sesuatu dari situ. Dan fungsi dari menara pengintai itu apa? Ya, untuk melindungi. Jadi kalau ada apa-apa, dia yang tahu lebih dulu. Sama kehidupannya antara kita dengan Tuhan juga. Kalau kita ada apa-apa, Tuhan akan tahu lebih dulu. Nah, jadi aplikasinya apa dari yang kita bisa ambil dari bacaan singkat tadi? Tuhanlah yang menolong. Jadi ketika ada permasalahan antara pihak satu dengan pihak lain, Tuhan akan yang menjadi penengahnya. Lalu, apapun yang kita lakukan, Tuhan yang jadi saksi, seperti yang tadi sudah disampaikan. Ketika kita melakukan sesuatu, apapun itu, Tuhan pasti menyaksikan. Tuhan pasti tahu, karena dia adalah menara pengintai, dia adalah menara pengawasnya, mengawasi segala tingkah laku kita. Nah, karena Tuhan menjadi saksi, apalagi ini temanya tentang membuat perjanjian. Jadi kita komitmen akan segala sesuatu yang kita janjikan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sudah memegang janji, apalagi bawa-bawa Tuhan ke perjanjian tersebut, ini bukan nakut-nakutin atau apa ya, tapi pegang tersebut komitmennya. Karena Tuhan menghargai orang yang memegang kata-katanya sendiri. Ya, komitmen sehari-hari itu misalnya apa sih? Contoh dari apa yang kita lagi lakukan sekarang, IMPT. Kalau sudah komitmen datang 8.30, datang 8.30. Kalau bisa sebelumnya, jadi kita bisa siap-siap dulu, bukan datang setelahnya. Dan ini berlaku buat pelayan ya. Jadi jangan pura-pura gila, atau 8.30, tapi datangnya malah terlambat. Jadi jangan salin adik layan terus kalau telat. Karena mereka juga menyontoh dari pelayannya. Nah, untuk adik-adik layan juga berhikmat. Jadi bisa tahu apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak. Ini memang sedikit di luar konteks, tapi tidak masalah. Karena kalian udah disebut dewasa muda, iya. Anak kecil juga enggak. Nah, jadi mulailah berhikmat. Lihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih besar. Jangan cepat-cepat kemakan gosip, hoax dari sosmed. Pastikan dulu kebenarannya. Seperti kalau enggak dari pihaknya Laban tadi, keburu emosi. Ya, ini sebenarnya bisa emosi, bisa tidak. Tapi ketika kita menerima suatu informasi, tapi tidak kita telaah betul, yaitu akhirnya membuat kekacauan. Jadi proses segala sesuatu informasi yang kita terima, baru bisa kita tahu kebenarannya, baru kita bisa merespon dengan benar. Ingat aja sederhananya 3A.
amati. Jadi kita amati dulu apa permasalahannya, analisa, kita proses dulu, kita pikirin dulu. Baru setelah kita menganalisa dengan baik, dengan benar, aksi. Kita jadi bisa tahu aksi apa yang harus kita ambil. Oke, jadi amati, analisa, aksi. Sederhana toh. Nah, karena ini bukan dari Zoom atau bukan pertemuan secara langsung, jadi tidak ada forum diskusi. Tapi kalau mau sesi tanya jawab, silahkan. Kalau nggak tahu nomor saya, silahkan lihat di grup. Oke, itu aja sekian dari saya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu. Mohon ampun Tuhan jika ada penyampaian yang tidak berkenan, tapi yang namanya kebenaran harus disampaikan Tuhan. Dan ini berlaku buat hamba-Mu pribadi, karena hamba-Mu ini juga jauh dari kata benar. Hanya Engkau-lah saja yang benar, hanya di dalam-Mu saja ada kebenaran itu sendiri Tuhan. Dan kiranya firman-Mu tadi dapat kami terima dengan bahasa yang paling sederhana, sehingga dapat kami aplikasikan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Mulai dari menjadikan Engkau sebagai sumber penolong kami, karena Engkaulah Sang Maha Menara Penjaga. Engkaulah juga yang mengamati segala tingkah laku kami, Engkau yang paling mengetahui, karena Engkau yang memantau kami. Dan kiranya kami dapat mengambil keputusan yang tepat ketika membuat janji yang Engkau pun juga menjadi saksi. Dan untuk menerima segala informasi dengan benar, bukan menyebarkan info, kebohongan, atau sesuatu yang tidak jelas. Tapi yang kami sebarkan adalah kiranya kebenaran itu sendiri ya Bapa. Membuatlah kami juga menjadi orang yang berhikmat, sehingga mampu membedakan mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang benar, mana yang salah, dan kami pun mampu mengambil sikap. Kiranya dapat menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Setelah ini kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Kau yang bimbing hingga akhirnya, karena semua ini kembali kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Sekarang kita memasuki doa syafaat. Marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu Bapa. Hingga saat ini Engkau masih menyertai, Engkau masih menaungi kami, hingga ibadah ini boleh terjadi Tuhan. Dan kami ingin bersatu hati, bersatu pikiran, dimanapun kami berada. Kami ingin mendoakan bagi keseluruhan dunia ini Bapa, dimana memang khususnya sedang ada wabah COVID-19. Tapi kami yakin percaya perkara-Mu, kuasa-Mu lebih besar daripada segala badai yang ada. Engkau yang mendampingi kami hingga saat ini, Engkau juga akan mendampingi kami keluar dalam keadaan yang terbaik. Dan juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk pemerintahan kami, supaya bisa Engkau yang jamin sendiri Tuhan, karena manusia tidak dapat menjamin apapun. Dan bagi gereja-gereja dimanapun kami berada, kami semua anak-anak-Mu, kiranya kami boleh semakin bertumbuh dalam iman dan dalam hikmat juga Tuhan, agar kami mampu membedakan apa yang perlu, apa yang tidak perlu, apa yang lebih prioritas, mana yang cuman ego kami. Dan mohon berkat-Mu juga bagi keluarga kecil kami, PT Nazaret, supaya mulai dari pelayan, pengurus, hingga anak-anaknya boleh semakin bertumbuh dalam iman dan lagi-lagi berhikmat Tuhan.
Dan berkatilah juga keluarga kami dimanapun mereka berada, agar tetap berjalan di jalan-Mu saja Tuhan. Dan jika kami tersesat, bawalah kami ke jalan yang benar Tuhan, yaitu jalan-Mu sendiri. Dan doa ini biarlah kami lanjutkan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 288. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdekat. Turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas firman yang Kau berikan kepada kami melalui hamba-Nya. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Tadi kami juga telah memberikan persembahan, kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berkamar, janganlah takabur, dalam susah
Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala pimpinan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat melakukan ibadah pada hari Minggu ini IHMPT untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bila apa yang kami sudah dengar tadi, firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami Bapa untuk selalu mengandalkan-Mu setiap saat dimanapun kami berada. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.